atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bahas materi tentang model-model teknik pemberdayaan masyarakat. Terlebih dahulu, kita akan membahas tentang apa itu pengertian pemberdayaan dalam advokasi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk meningkatkan kapasitas individu atau komunitas untuk mengelola kehidupan mereka melalui akses terhadap sumber daya, keterampilan, dan peluang. Pemberdayaan dalam advokasi keagamaan adalah proses untuk mendorong masyarakat untuk memahami hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta mengurangi diskriminasi berbasis agama dan untuk membangun toleransi yang inklusif melalui dialog pendidikan dan kerjasama. Pemberdayaan dalam advokasi masyarakat merujuk pada proses untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan individu atau kelompok dalam masyarakat agar dapat memahami, untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya serta kebijakan yang ada. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka sebagai masyarakat yang ada dalam advokasi. Dalam konteks advokasi, pemberdayaan mencakup beberapa hal penting, yaitu yang pertama, pendidikan dan informasi. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hak-hak, kewajiban, kebijakan publik, serta cara-cara untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan yang berdampak pada masyarakat tersebut. Yang kedua, keterampilan. Meningkatkan kemampuan teknis dan sosial masyarakat untuk mengorganisir diri mereka, berbicara di depan umum, bernegosiasi, atau mengajukan tuntutan. Yang ketiga, akses. Untuk membuka akses bagi masyarakat untuk berhubungan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau yang membuat kebijakan seperti pemerintah, organisasi interaksi internasional, atau sektor swasta. Dan yang keempat, pemberdayaan sosial dan ekonomi. Pemberdayaan ini meningkatkan daya tawar masyarakat dalam aspek sosial dan ekonomi untuk mendapatkan sumber daya yang lebih baik seperti lapangan pekerjaan, fasilitas kesehatan, atau pendidikan, dan lain sebagainya. Secara keseluruhan, pemberdayaan dalam advokasi masyarakat bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, mampu menyuarakan kepentingan dalam masyarakat, dan memiliki kekuatan untuk mengubah kondisi sosial, baik itu ekonomi ataupun segalanya. Berikut beberapa model pemberdayaan masyarakat yang umum dikenal. Yang pertama, model partisipatif, fokus pada keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, model pengembangan kapasitas, fokus pada peningkatan keterampilan individu, kelompok. Yang ketiga, model
kolaboratif, kerjasama atau masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Dan yang kelima, model transformasi sosial untuk mengubah struktur sosial yang tidak adil. Terus yang terakhir, model berbasis akses atau ABCD untuk memanfaatkan potensi lokal untuk pembangunan. Yang berikut prinsip-prinsip advokasi keagamaan. Yang pertama, inklusif sosial. Di sini semua kelompok agama diterima. Yang kedua, kesetaraan. Setiap agama memiliki hak yang sama. Kemudian, non-diskriminasi, di mana dia menolak perlakuan yang tidak adil berdasarkan agama. Yang terakhir, partisipasi multikultural. Masyarakat lintas agama terlibat aktif dalam segala kegiatan yang ada. Kemudian berikut lebih mendalam tentang teknik-teknik yang dapat digunakan untuk advokasi keagamaan dalam masyarakat. Yang pertama, dialog lintas agama untuk mengurangi prasangka. Mengadakan pertemuan dan diskusi antara individu atau kelompok dari berbagai agama untuk berbagi pandangan, nilai, dan pengalaman. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan mengurangi pemberdayaan ini adalah agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka sebagai masyarakat yang ada dalam advokasi. Dalam konteks advokasi, pemberdayaan mencakup beberapa hal penting, yaitu yang pertama, pendidikan dan informasi. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hak-hak, kewajiban, kebijakan publik, serta cara-cara untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan yang berdampak pada masyarakat tersebut. Yang kedua, keterampilan. Meningkatkan kemampuan teknis dan sosial masyarakat untuk mengorganisir diri mereka, berbicara di depan umum, bernegosiasi, atau mengajukan tuntutan. Yang ketiga, akses. Untuk membuka akses bagi masyarakat untuk berhubungan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau yang membuat kebijakan seperti pemerintah, organisasi interaksi internasional, atau sektor swasta. Dan yang keempat, pemberdayaan sosial dan ekonomi. Pemberdayaan ini meningkatkan daya tawar masyarakat dalam aspek sosial dan ekonomi untuk mendapatkan sumber daya yang lebih baik seperti lapangan pekerjaan, fasilitas kesehatan, atau pendidikan, dan lain sebagainya. Secara keseluruhan, pemberdayaan dalam advokasi masyarakat bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, mampu menyuarakan kepentingan dalam masyarakat, dan memiliki kekuatan untuk mengubah kondisi sosial, baik itu ekonomi ataupun segalanya. Yang berikut kita masuk ke dalam model-model pemberdayaan masyarakat. Terdapat berbagai model pemberdayaan masyarakat
yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi aktif dalam masyarakat dalam pembangunan. Berikut beberapa model pemberdayaan masyarakat yang umum dikenal. Yang pertama, model partisipatif. Fokus pada keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, model pengembangan kapasitas. Fokus pada peningkatan keterampilan individu, kelompok. Yang ketiga, model kolaboratif. Kerjasama atau masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Dan yang kelima, model transformasi sosial untuk mengubah struktur sosial yang tidak adil. Terus yang terakhir, model berbasis akses atau ABCD untuk memanfaatkan potensi lokal untuk pembangunan. Yang berikut prinsip-prinsip advokasi keagamaan. Yang pertama, inklusif sosial. Di sini semua kelompok agama diterima. Yang kedua, kesetaraan. Setiap agama memiliki hak yang sama. Kemudian, non-diskriminasi, di mana dia menolak perlakuan yang tidak adil berdasarkan agama. Yang terakhir, partisipasi multikultural. Masyarakat lintas agama terlibat aktif dalam segala kegiatan yang ada. Kemudian kita masuk dalam penjelasan yang lebih mendalam tentang teknik-teknik yang dapat digunakan untuk advokasi keagamaan. Yang pertama, dialog lintas agama untuk mengurangi prasangka. Untuk mengadakan pertemuan dan diskusi antar individu atau kelompok dari berbagai agama untuk membagi pandangan, nilai, dan pengalaman. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan mengurangi stereotip serta prasangka yang mungkin ada dalam masyarakat. Melalui dialog, kesalahpahaman dapat diklarifikasi dan rasa saling menghormati dapat dibangun. Yang kedua, pelatihan toleransi berbasis agama, di mana menyelenggarakan pelatihan yang mengajarkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam konteks agama. Pelatihan ini bisa mencakup pembelajaran tentang ajaran-ajaran agama yang menekankan pentingnya perdamaian, toleransi, dan hidup berdampingan secara harmonis. Peserta pelatihan diajak untuk memahami bahwa perbedaan agama adalah sesuatu yang wajar dan dapat memperkaya kehidupan sosial. Yang ketiga, pendampingan komunitas minoritas agama. Untuk memberikan dukungan kepada kelompok atau komunitas agama minoritas yang seringkali terpinggirkan atau menghadapi diskriminasi, baik itu pendamping ini untuk bisa berupa bantuan hukum, pendidikan, serta memastikan hak-hak mereka terlindungi. Pendampingan ini juga penting untuk memberdayakan komunitas minoritas agar mereka dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan politik.
Dan yang keempat, penguatan jejaring lintas agama, di mana pembangunan dan memperkuat hubungan antara organisasi atau kelompok agama yang berbeda untuk saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama, seperti perdamaian dan keadilan sosial. Jejaring lintas agama dapat berfungsi sebagai platform untuk berbagi sumber daya, pengalaman, serta melakukan aksi bersama dan dalam mengatasi isu-isu keagamaan yang sensitif. Terus yang kelima, pemetaan konflik berbasis agama dan solusi lokal. Dia bisa melakukan analisis terhadap potensi atau situasi konflik yang berkaitan dengan agama di suatu daerah atau masyarakat. Pemahaman terhadap akar penyebab konflik ini memungkinkan pengembangan solusi yang lebih tepat dan berbasis pada konteks lokal, seperti dialog komunitas, mediasi, atau penggunaan tradisi lokal dalam menyelesaikan perbedaan agama. Teknik-teknik ini dapat membantu untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, toleran, dan damai, serta mengurangi ketegangan yang berbasis pada perbedaan agama. Kemudian kita masuk dalam kesimpulan. Pemberdayaan masyarakat adalah proses penting untuk kemandirian dan keberlanjutan, khususnya dalam konteks advokasi keagamaan. Untuk memerlukan pendekatan yang holistik, kolaboratif, dan berbasis pada nilai-nilai lokal, dengan memandukan model pemberdayaan yang tepat dan teknik advokasi yang efektif, kita dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan menghargai keberagaman. Demikianlah apa yang telah sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.